Presiden Joko Widodo menggulirkan 30 proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan selesai tahun 2019. Proyek itu meliputi pembangunan air dan sanitasi, energi dan ketenagalistrikan, transportasi, jalan, serta teknologi informasi. Proyek mercusuar ini menjadi taruhan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo. Pemirsa, inilah Expose Proyek Wah Jokowi bersama saya Rika Amro. Tanggul Laut Raksasa akan dibangun di bagian utara DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Provinsi Banten. Proyek bernama National Capital Integrated Coastal Development ini termasuk salah satu dari 30 proyek infrastruktur prioritas yang akan dibangun Presiden Jokowi. Proyek sepanjang 32 km ini menelan investasi sebesar 26 triliun rupiah. Di sini sedang dilakukan persiapan pembangunan National Coastal Integrated Capital Development atau NCICD. Ini merupakan proyek pembangunan dan juga peninggian tanggul di pesisir utara Jakarta. Dari bibir pantai hingga 24 meter menjorok ke laut, itu tanggul akan dibuat dan akan targetnya diselesai di tahun 2018. NCICD ini akan membentang melewati 3 provinsi, mulai dari Tangerang, Banten, DKI Jakarta, menuju ke Bekasi, Jawa Barat, sepanjang 62 km. Sejak awal Desember 2015 hingga akhir Februari 2016, tim proyek di lapangan baru mengukur dan menyiapkan bangunan untuk kantor proyek. Langkah ini diambil sembari menunggu penetapan trase oleh Gubernur DKI Jakarta. Menurut rencana, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking pada Minggu ketiga Maret. Sosialisasi ke warga mulai dilakukan pada pertengahan Maret. Untuk pengerjaan di tahun 2016, Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane menggarap 2 paket. Paket pertama, pembuatan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara. Di sini akan dibuat tanggul 3 meter lebih tinggi dari tanggul yang sudah ada sebelumnya, sepanjang 1,8 km. Sementara, paket kedua di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul di daerah ini akan membentang sepanjang 2,3 km dari kawasan Pangkalan Pasir hingga ke Krematorium Cilincing. Apabila tanggul ini terbangun, dapat mengendalikan kondisi apabila pasang surut terjadi bersamaan dengan aliran yang ada di daratan juga terjadi. Ini dapat kita kendalikan. Jadi pada saat nanti mungkin ada beberapa dari 13 sungai, ada sungai yang ditutup, nanti akan dipompa ke laut, akan dikeluarkan ke laut dengan menggunakan pompa, dan ada sungai-sungai yang memang tidak dapat ditutup, dia harus keluar dengan alamiahnya. Misalnya contoh seperti Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur. Presiden Joko Widodo sebelumnya meresmikan proyek Mass Rapid Transportation atau MRT. Proyek yang merupakan upaya mengatasi kemacetan di kota Jakarta ini ditandai dengan pengeboran pertama tanggal 21 September 2015. Pengeboran bawah tanah menggunakan bor raksasa buatan Jepang ditargetkan selesai 1 tahun. MRT Jakarta yang berbasis rel akan membentang 110,8 km. Koridor Selatan Utara sepanjang 23,8 km dan koridor Timur Barat sepanjang 87 km. Tahap pertama dibangun MRT yang menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun. Proyek ini menelan biaya 25 triliun rupiah. Iya, namanya transportasi gimana pun nggak akan mungkin untung. Oleh sebab itu yang memutuskan harus pemerintah. Berapa subsidi yang diberikan pada nanti misalnya masalah tarifnya itu pemerintah. Subsidinya berapa? Kalau ada subsidi berarti ada rupiah yang dikeluarkan pemerintah. Dari mana nanti uang itu? Nah, kemarin dihitung waktu jadi gubernur dari penerapan IRT. Ya sudah, nanti termasuk LRT itu juga dari situ. Atau kalau enggak, TOD yang bisa dikembangkan itu juga. Light Rail Transit atau kereta api layang ringan adalah proyek prioritas lain yang dikebut Presiden Jokowi.
Dimulai 9 September 2015, proyek ini akan terintegrasi dengan moda transportasi umum lain seperti Transjakarta dan kereta rel listrik Jabodetabek. Proyek kereta layang ringan tahap pertama menelan biaya 13,2 triliun rupiah. Dalam masalah LRT lain, rel transit, dan terutama untuk Jakarta, untuk Jabodetabek, dan plus nanti yang untuk Palembang. Sebetulnya sudah matang, tetapi ini supaya ada sinkronisasi saja antara pemerintah provinsi DKI dengan yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pembangunan proyek LRT dibagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, Cawang Duku Atas. Panjang lintasan mencapai 42,1 km dengan 18 stasiun. Tahap pertama akan selesai tahun 2018. Sementara pembangunan tahap kedua akan dimulai pada 2016 dengan rute yang digarap jalur Cibubur Bogor, Dukuh Atas, Palmerah Senayan, dan Palmerah Grogol. Panjang lintasan 41,5 km dengan 21 stasiun. Lintasan akan tersambung dari Tangerang hingga Bogor dengan kecepatan kereta 60 hingga 80 km per jam. Proyek Tanggul Raksasa, MRT, dan LRT merupakan bagian dari 30 proyek infrastruktur prioritas Presiden Jokowi sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Proyek infrastruktur ini meliputi pembangunan air dan sanitasi, energi dan ketenagalistrikan, transportasi, jalan, serta teknologi informasi. Sejak tahun 2015, Presiden Jokowi memang memberikan porsi yang besar kepada pembangunan infrastruktur di tanah air. Bayangkan, anggaran infrastruktur dalam APBN Perubahan 2015 sebesar 290,3 triliun rupiah. Tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam APBN meningkat menjadi 313,5 triliun rupiah. Angka terbesar sepanjang sejarah di Republik ini. Dana itu diperoleh setelah Presiden Jokowi memangkas habis subsidi untuk BBM yang sejak lama tidak pernah dipotong habis oleh presiden sebelumnya. Saya berikan contoh infrastruktur. Itu ada 290 triliun. Ini itu betul, 290 paling triliun. besar dalam sejarah bisa dilihat. Dan nanti akan bisa dilihat jadi barang apa. Jadi barang apa? Itu orang tunggu sekarang. Akan kelihatan nanti kelihatan pada misalnya, kan ada bandara baru, ada ya, pelabuhan baru, di akhir tahun nanti akan mulai kelihatan. Mungkin sudah jadi 30% atau ada yang sudah jadi 50%, akan kelihatan. Karena yang kita bangun ini kan dalam jumlah yang tidak main-main.